Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Asus selaku dosen mata kuliah kualitas air M05 dan juga selamat pagi kepada teman-teman. Hari ini kami akan membahas hari ini kelompok 2 akan membahas tentang kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Depapre Jayapura. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Martasya. Yang kedua ada Dila Novia. Yang ketiga ada Jihan Nabila Yusmi. Yang keempat ada Zaki Muhammad Dayatullah. Yang kelima ada Revi Triangga. Yang keenam ada Angga Hindrayanto. Yang ketujuh Naura Sifel Radinan. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Naura. Baik, saya Naura Sofia Radinan akan menjelaskan slide berikut ini. Ini merupakan jurnal yang kelompok 2 pakai, yaitu kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Depapre Jayapura. Yang ditulis oleh Baigo Hamuna, Rosye H.R. Tanjung, Suito, Hendra K. Mauri, dan Alianto. Next. Pendahuluan. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif, serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Perairan ini akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya, sehingga masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia, dan biologi. Dan ini merupakan gambar dari perairan tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 yang berlokasi di perairan distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Titik pengukuran dan pengambilan sampel air laut sebanyak 5 stasiun dengan karakteristik yang berbeda antar tiap stasiun, yaitu yang pertama perairan pantai wisata Harlem, yang kedua perairan pesisir Kampung Tablasupa, pemukiman pendudukan berada di perairan, yang ketiga perairan Pulau 2, perairan lokasi pembangunan pelabuhan Depapre, dan yang terakhir perairan kampung Depapre atau pemukiman penduduk berada di daratan. Next. Selanjutnya, saya Aulia Martasya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Kualitas air pada air laut sangat penting untuk mengukur seberapa ideal biota laut dan aktivitas lain yang memenuhi dengan standar fisika, kimia, dan biologi. Adapun hasil pengukuran parameter kimia dan fisika pada perairan distrik Parepare, Kabupaten Jayapura. Ini adalah tabel dari hasil penelitian dari parameter-parameter yang sudah ditentukan. Yang pertama itu ada parameter fisika, yaitu kecerahan, suhu, parameter kimia itu salinitas, pH, disolvat oksigen, biochemical oksigen demand, amonia total, fosfat, nitrat, dan sulfida. Next. Selanjutnya, saya Jihan Nabila Yusmi tentang parameter kimia. Yang pertama adalah pH, derajat keasaman atau pH air. Derajat keasaman ini sering dikenal dengan istilah pH, yaitu logaritma dari kepekatan ion-ion H atau hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan. Semakin tinggi konsentrasi ion H+, maka ion OH- akan semakin rendah, sehingga pH mencapai nilai kurang dari 7, dengan kadar perairan tersebut asam. Sebaliknya, apabila konsentrasi ion OH- lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi ion H+, maka perairan tersebut sifatnya basah karena memiliki nilai pH lebih dari 7. Derajat keasaman atau pH air dapat mempengaruhi tingkat kesuburan perairan bagi kehidupan jasad renik. Perairan asam akan kurang produktif,
malah dapat membahayakan kelangsungan hidup organisme, dikutip dari Alfionita et al. 2019. Nilai derajat keasaman atau pH yang dikehendaki untuk ikan adalah antara 6 sampai 9. Hal ini sesuai dengan baku mutu peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, dikutip dalam Syarif et al. 2019. Next. Selanjutnya adalah amonia. Amonia di perairan berasal dari sisa metabolisme atau ekskresi hewan dan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Pada kegiatan budidaya, keberadaan amonia dihasilkan dari aktivitas ekskresi biota sendiri dan proses dekomposisi bahan organik dari sisa pakan dan kotoran selama pemeliharaan. Sumber amonia lainnya di perairan adalah gas nitrogen dari proses difusi udara yang tereduksi di dalam air. Pengaruh langsung dari kadar amonia yang tinggi yang belum mematikan ialah rusaknya jaringan insang di mana lempeng insang membengkak sehingga fungsinya sebagai alat pernafasan akan terganggu. Sebagai akibat dalam keadaan kronis, ikan tidak lagi hidup dalam keadaan normal. Amonia atau NH3 merupakan racun bagi ikan. Nilai maksimum yang ditoleransi pada konsentrasi amonia adalah 0,1 sampai 1 ppm yang dikutip dari Syarif 2019. Next. Selanjutnya saya Angga Indrianto. Selanjutnya ada dissolved oxygen. Oksigen terlarut atau dissolved oxygen adalah total jumlah oksigen yang ada di air. Dissolved DO dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernafasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Dikutip dalam Gemilang, dalam Hamuna et al. 2018. Hasil pengukuran DO pada stasiun pengamatan berkisar antara 5,1 sampai 5,6 mg per liter. Pada setiap stasiun pengambilan data, nilai DO yang diperoleh menandakan perairan dalam kondisi baik dan masih memenuhi standar baku mutu dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 untuk kebutuhan biota laut dengan nilai DO lebih dari 5 mg per liter. Sehingga konsentrasi DO di perairan Depapre masih tergolong sesuai untuk biota laut di perairan. Dikutip dalam Silalahi dalam Hamuna et al. 2018. Kandungan DO pada suatu perairan sangat berhubungan dengan tingkat pencemaran, jenis limbah, dan banyaknya bahan organik di suatu perairan. Dikutip dalam Salmin dalam Hamuna et al. 2018. Next. Selanjutnya saya Lia Martasya akan membahas tentang biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand atau BOD merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Selanjutnya, hasil pengukuran BOD sekitar 70-80% dari nilai BOD total. Pada stasiun pengamatan berkisar 8 sampai dengan 13 mg per liter. Nilai BOD yang diperoleh masih berada di bawah standar maksimum atau BOD 5 yang dianjurkan untuk biota laut dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 untuk kehidupan biota laut dengan nilai maksimal 20 mg per liter. BOD perairan Depapre masih dalam keadaan normal berdasarkan kriteria tingkat pencemaran dari nilai BOD. Maka perairan laut Depapre tergolong dalam tingkat pencemaran rendah hingga sedang. Semakin tingginya konsentrasi BOD mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar. Selanjutnya ada nitrat atau NO3. Nitrat merupakan salah satu nutrien senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrien. Selanjutnya, hasil analisa menunjukkan bahwa konsentrasi nitrat di stasiun pengukuran berkisar 0,009 sampai 0,5454 mg per liter. Berdasarkan kandungan nitrat, perairan Depapre termasuk dalam perairan oligotrofik dengan kadar nitrat
antara 0 sampai 1 mg per liter. Berdasarkan baku mutu kandungan nitrat di perairan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, maka kandungan nitrat di perairan Depapre sebagian besar telah melebihi baku mutu, di mana standar baku mutu konsentrasi nitrat untuk biota laut adalah 0,008 mg per liter, dikutip dalam Effendi dalam Hamuna et al. 2018. Next. Selanjutnya yaitu saya Revi Trianggayuda Pratama akan menjelaskan tentang alkalinitas. Menurut Bintoro et al. Pada tahun 2016, alkalinitas merupakan penyangga atau buffer perubahan pH air dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas optimal pada nilai 90 sampai 150 ppm. Alkalinitas rendah diatasi dengan pengapuran dosis 5 ppm. Serta jenis kapur yang digunakan disesuaikan dengan kondisi pH air sehingga pengaruh pengapuran tidak membuat pH air tinggi, serta disesuaikan dengan keperluan dan fungsinya. Menurut Effendi pada tahun 2003, selain bergantung pada pH, alkalinitas juga dipengaruhi oleh komposisi mineral, suhu, dan kekuatan ion. Alkalinitas berperan dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan alga dan kehidupan air lainnya. Hal ini dikarenakan pengaruh sistem buffer dari alkalinitas. Alkalinitas berfungsi sebagai reservoir untuk karbon organik, sehingga alkalinitas diukur sebagai faktor kesuburan air. Alkalinitas juga berhubungan dengan pH dan karbon dioksida bebas dalam perairan. Semakin tinggi pH perairan, maka semakin tinggi pula alkalinitas dan karbon dioksida yang terkandung dalam perairan tersebut. Next. Selanjutnya ada sulfat. Ion sulfat adalah salah satu anion yang banyak terdapat pada air alam. Sulfat merupakan ion yang penting dalam penyediaan air untuk umum karena pengaruh pencucian perut yang bisa terjadi pada manusia apabila ada dalam konsentrasi yang cukup besar. Kandungan sulfat yang tidak melebihi ambang batas atau sekitar 400 mg per liter mengindikasikan bahwa air tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kelas peruntukan 1, yaitu sebagai air baku untuk air minum. Polusi sulfat di perairan diantaranya berasal dari bahan-bahan kimia yang mengandung sulfat seperti pupuk ZA, pestisida, dan lain-lain. Sulfat juga sangat mudah larut dalam air sehingga akan mudah pula terbawa air cucian dan aliran permukaan. Untuk keperluan air minum, sumber air harus mempunyai kadar sulfat tidak lebih dari 200 mg per liter. Menurut Hadiarti pada tahun 2015. Next. Baik, selanjutnya saya Zaki Muhammad Hidayatullah akan melanjutkan penyampaian materi. Coliform total. Bakteri coliform total merupakan jenis bakteri coliform yang bersumber dari pencemaran lingkungan oleh bahan organik. Total coliform merupakan indikator bakteri pertama yang digunakan untuk menentukan aman tidaknya air untuk dikonsumsi. Kandungan total coliform yang cukup banyak mengindikasikan adanya bakteri patogenik seperti Giardia dan Cryptosporidium terkandung di dalam air tersebut. Bakteri patogen tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti disentri, kolera, penyakit saluran pencernaan, tifus, hepatitis, polio, dan lain sebagainya. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, kadar maksimum total coliform yang diperbolehkan dalam air minum adalah 0 mpn per 100 ml, yang artinya bahwa keberadaan bakteri ini di dalam air minum benar-benar tidak diperkenankan. Pada coliform total dibagi menjadi 2 golongan, yaitu coliform fekal dan coliform non-fekal.
Koliform fekal adalah bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas. Jenis koliform fekal yaitu Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang, gram negatif berukuran 2,4 mikro kali 0,4 sampai 0,7 mikro. Tidak memiliki kapsul dan tidak berspora. Bersifat anaerob fakultatif, artinya dapat hidup tanpa adanya oksigen. E. coli masuk ke dalam familia Enterobacteriaceae, jenis bakteri flora normal yang hidup di saluran pencernaan manusia dan mamalia. E. coli menjadi patogen, yaitu dapat menimbulkan penyakit jika jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Penyakit yang ditimbulkan oleh E. coli tergantung pada lokasi infeksi dan tidak dapat dibedakan dengan gejala infeksi seperti yang disebabkan oleh jenis bakteri lain. Sebagian besar lokasi infeksi terjadi di saluran pencernaan sehingga menyebabkan diare. Ada beberapa lokasi menjadi tempat penyakit yang disebabkan E. coli, yaitu pada saluran kemih, prostat, tulang, dan meningen. Next. Koliform non-fekal. Bakteri koliform non-fekal adalah bakteri yang ditemukan pada hewan atau tanaman yang telah mati. Jenis bakteri koliform non-fekal yaitu Citrobacter sp, Enterobacter sp, dan Serratia sp. Morfologi koliform yaitu bakteri bentuk batang, gram negatif, tidak berspora, bersifat aerob atau fakultatif anaerob, dapat tumbuh pada media yang mengandung garam empedu, memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbon, dan menghasilkan asam dan gas pada suhu 37 derajat Celcius. Koliform ada yang bersifat patogen pada saluran usus manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi koliform adalah diare. Ditemukan keberadaan koliform pada buah melebihi batas yang dikehendaki mengindikasi bahwa tingkat sanitasi yang rendah. Selanjutnya, saya Uya Martasya akan membahas tentang upaya perlindungan terhadap sumber air. Yang pertama, melakukan tindakan konservasi dan teknik vegetatif. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap penurunan kualitas air di sekitar sumber air. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimiawi yang banyak mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan lainnya. Yang keempat, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan bijak dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Di samping itu, ada upaya untuk melindungi kualitas air menggunakan teknik pengelolaan kualitas air dengan memahami konsep dari parameter itu sendiri. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dela Novia akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu memahami konsep parameter kimia. Parameter kimia merupakan parameter perairan yang terukur akibat adanya reaksi kimia di perairan, seperti pada kasus ini yang menggunakan indikator pH, amonia, BOD, dan COD, nitrit, alkalinitas, dan sulfat. Di antara beberapa indikator di atas, hanya BOD dan COD yang tidak memenuhi baku mutu. Pemeriksaan pada BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan dan untuk mendesain sistem pengolahan secara biologis. Adanya bahan organik yang cukup tinggi, ditunjukkan dengan nilai BOD dan COD, menyebabkan adanya mikroba menjadi aktif dan menguraikan bahan organik tersebut secara biologis menjadi senyawa-senyawa asam organik. COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air, sehingga parameter COD mencerminkan banyaknya senyawa organik yang dioksidasi secara kimia. Beberapa bahan organik tertentu yang terdapat pada air limbah kebal terhadap degradasi biologis dan ada beberapa di antaranya yang beracun, meskipun pada konsentrasi yang rendah. Bahan yang tidak dapat didegradasi secara biologis tersebut akan didegradasi secara kimiawi melalui proses oksidasi. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi tersebut dikenal dengan chemical oxygen demand.
Selanjutnya yaitu memahami parameter biologi. Dari parameter biologi, air dari ketiga lokasi tersebut dalam kondisi tercemar oleh bakteri yang dapat kita lihat dari coliform, terutama total coliform. Meskipun dalam kondisi tercemar, jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam air tersebut tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga apabila dimanfaatkan sebagai air minum, maka tetap harus melalui pengolahan air atau dipanaskan sampai titik mendidih tertentu karena mengandung bakteri yang mungkin berbahaya bagi manusia. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.